Salam dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah "Aku telah melihat Tuhan." Sekali lagi, aku telah melihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita belajar di dalam perenungan bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama kita catat adalah bahwa Maria Magdalena terakhir kali melihat Yesus pada hari Jumat sore. Itu pun melihatnya dalam bentuk yang sudah meninggal atau dikatakan mayat. Yang kedua, Maria Magdalena kembali melihat Yesus pada hari Minggu pagi. Perpisahan dari Jumat sore hingga Minggu pagi itu, Maria Magdalena seperti sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Yesus. Kerinduannya sangat besar dan mendalam. Itulah sebabnya Maria Magdalena begitu sedih
bercampur kecewa ketika ia menjenguk ke dalam kuburan dan Yesus tidak ada di sana. Maria Magdalena mencarinya dengan kebingungan. Ia berpikir bahwa mayat Yesus diambil orang. Bahkan dia menduga yang mengambilnya adalah petugas taman atau penunggu taman. Tapi pada akhirnya Yesus yang baru saja bangkit dari kematian menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Yesus berpesan. Setidak-tidaknya di dalam bagian ini ada dua hal juga yang menjadi pesan Yesus kepada Maria Magdalena. Yang pertama, dia berkata, "Jangan memegang aku." Yang kedua, "Pergilah, beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Mari kita mendalami setiap bagian ini. Bagian yang pertama, mengapa Yesus melarang Maria Magdalena untuk memegang dirinya? Sekali lagi, mengapa Yesus melarang Maria Magdalena untuk memegang dirinya? Sebelum menjawab pertanyaan mengapa Yesus melarang Maria Magdalena untuk memegang dirinya, maka sebelumnya atau terlebih dahulu kita harus tahu apa artinya memegang Yesus di dalam bagian ini. Maka saya mencoba mencari informasi dari beberapa penulis dan beberapa ahli. Saya menemukan setidak-tidaknya dua alasan untuk hal ini. Menurut para ahli, memegang berarti, ketika dia mengatakan jangan memegang aku, maka sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus bagian yang pertama adalah Yesus tidak mau kalau Maria Magdalena ingin menahan Yesus berlama-lama di bumi. Jadi Yesus itu berkehendak atau mengharapkan kepada Maria Magdalena supaya jangan mendesak kepada Yesus supaya berlama-lama di bumi ini. Yang kedua, Yesus tidak mau kalau dia hanya bertemu dengan Maria Magdalena. Yesus memiliki kerinduan juga untuk bertemu dengan murid-murid yang lain. Jadi, kalau ditanya mengapa Yesus melarang Maria Magdalena untuk memegang dirinya, maka jawabannya adalah karena Yesus ingin segera kembali kepada Bapanya yang di sorga. Sekali lagi, karena Yesus ingin segera kembali kepada Bapanya yang di sorga. Bagian yang kedua, pertanyaan penting bagi kita adalah, apa pentingnya pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena? Atau lebih spesifik adalah, apa artinya ketika Maria Magdalena berkata, "Aku sudah melihat Tuhan." Aku sudah melihat Tuhan memiliki beberapa arti atau memiliki makna bagi kita sekalian. Nah, khusus bagian yang kedua ini, apa artinya atau apa makna ketika Maria Magdalena berkata, "Aku sudah melihat Tuhan," sesuai juga dengan tema perenungan kita hari ini. Yang pertama adalah untuk memberi pengajaran yang baik tentang kebangkitan. Sekali lagi, memberi pengajaran yang baik tentang kebangkitan.
Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-9 itu dikatakan begini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia atau Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Murid-murid, termasuk juga di dalamnya Maria Magdalena, belum memahami sepenuhnya isi kitab suci atau pengajaran-pengajaran Yesus yang dia sampaikan secara lisan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya yang menyertai dia. Itulah makna yang pertama. Apa artinya ketika Maria berkata, "Aku sudah melihat Tuhan." Yang kedua, aku telah melihat atau aku sudah melihat Tuhan. Makna yang kedua bagi kita adalah bahwa semua janji kebangkitannya tergenapi. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-6 itu dikatakan begini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Sebelum Yesus mati, maka dia sudah menyampaikan berulang kali kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, atau kepada orang-orang yang menyertai dia pada zaman itu, bahwa kalaupun aku pada akhirnya mati, maka pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Jadi Yesus betul-betul bangkit sesuai dengan janjinya. Yesus benar-benar melakukan apa yang dia sudah sampaikan. Dia tidak melakukan di luar dari apa yang sudah dia janjikan. Artinya semua bagian dari firman-Nya yang terucap, semuanya itu tergenapi. Dia tidak berbohong dan dia tidak menipu. Bagian yang ketiga, ketika kita berkata, aku telah melihat Tuhan. Ketika Maria Magdalena berkata, aku telah melihat Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Maka maknanya bagi kita, bagian yang ketiga adalah bahwa itu memberi kepastian bahwa orang mati pun pasti akan dibangkitkan. Memberi kepastian bahwa orang mati pun pasti akan dibangkitkan. Hal itu bisa kita dapatkan keterangannya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Alkitab memberikan penjelasan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Alkitab memberi kepastian bahwa suatu saat orang-orang benar, orang-orang yang mengikut Tuhan juga akan dibangkitkan. Jadi jangan takut pada kematian, karena suatu saat ada kebangkitan orang mati. Bagian yang keempat, aku telah melihat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Maria Magdalena dan bermakna bagi kita. Bagian yang keempat adalah mengingatkan tugas pemberitaan Injil. Kalau kita membaca Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-17 bagian B, itu dikatakan begini. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku
dan Allahmu. Keseluruhan kisah kehidupan dari Tuhan Yesus, dari dia lahir, dia menjadi besar dan melayani, bahkan ketika dia mati, ketika dia bangkit dan sampai naik ke surga. Injil itulah yang akan terus diberitakan, dan itu juga yang diingatkan kepada murid-murid sesuai dengan perintah Yesus kepada Maria Magdalena. Jadi Injil itu harus terus-menerus disampaikan. Di dalam juga Yohanes pasal yang ke-20 ayat 18 itu dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi pembicaraan mereka itu sebenarnya cukup panjang, tapi diringkas oleh penulis Injil Yohanes ini dengan mengatakan, sampaikanlah kepada murid-murid. Tetapi di dalam bagian yang terakhir itu, bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi dapat kita duga, dapat kita pastikan bahwa pembicaraan Yesus dengan Maria Magdalena cukup panjang, tetapi diringkaskan kepada kita. Yang paling penting, beritakan Injil. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Kiranya kita semua dapat mengambil pembelajaran di dalam perenungan hari ini. Yang pertama, kiranya kita semua semakin yakin bahwa Tuhan Yesus telah bangkit sesuai dengan janji firman-Nya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk semakin sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Dia tidak berbohong dan dia selalu menepati janjinya bagi kita. Sehingga kalau ada orang berkata bahwa Yesus tidak bangkit, bahkan ada orang yang lebih ekstrim lagi bilang bahwa Yesus tidak mati, katakan kepada mereka, kamu pembohong. Karena Yesus tidak pernah bohong. Dia berkata, aku akan bangkit, dan dapat kita baca dalam Alkitab, Yesus sudah bangkit. Pembelajaran yang kedua bagi kita adalah bahwa kita yakin bahwa suatu saat ketika kita mati, maka kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita di dalam dunia ini hanyalah sementara, dan suatu saat kita akan mati. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakinilah bahwa suatu saat nanti ketika kita mati, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang percaya yang lain di seluruh penjuru dunia ini. Yang ketiga, kita akan terus giat dan antusias untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Mari terus bersemangat untuk memberitakan Injil, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong, mengingatkan kita, bahkan menegur kita sekalian, menguatkan kita sekalian, sehingga kita tidak lagi ragu tentang kebangkitan Tuhan, dan kita tidak ragu meyakini bahwa kita akan bangkit, dan kita tidak ragu untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.